Ya baik, sekarang kita lanjutkan ke materi kita, yaitu penjumlahan bilangan oktal. Kalau di materi sebelumnya kita telah membahas tentang penjumlahan bilangan biner, ya, penjumlahan bilangan biner. Sekarang kita akan membahas penjumlahan bilangan oktal. Kalau kamu belum paham di masalah bilangan biner, kamu dapat melihat video sebelumnya, ya. Tetapi sebelum kita melakukan penjumlahan biner, bilangan oktal, ada hal yang harus kita ingat ketentuannya, ya. Pertama, kamu harus ingat bahwa bilangan oktal nilainya itu antara 0 sampai 7, ya. Bilangan oktal tidak mengenal angka 8. Nilai tertinggi adalah 7. Dia dari 0 ke 7. Tidak ada angka 8. Nah, ya. Kemudian jika terjadi penjumlahan dan hasil jumlahnya tersebut lebih dari 7, maka dia harus dikurangi dengan 8, sisanya disimpan atau di carry, seperti bilangan biner. Kamu bisa tonton tentang penjumlahan bilangan biner sebelumnya. Ingat, jika nilainya di atas 7 atau 8 ke atas, mulai dari 8 maksud saya, dia harus dikurangi dengan 8. Umpamanya, kalau hasil penjumlahannya 9, maka harus kita kurangi 8. 9 dikurang 8. Nilainya 1, kirinya 1, seperti itu, ya. Nah, itu harus kamu ingat. Sebagai contoh gini, jika hasilnya antara 8 sampai 15, maka dia harus dikurangi dengan nilai 8, sisanya 1, carry, disimpan, ya, kelipatan 8. Tetapi jika jumlahnya antara yang ini 16 sampai 23, maka nilainya tetap pengurangan, tapi bukan pengurangan 8 lagi, tapi dikurangi dengan 16, ya, carry-nya 2 karena dia kelipatan 8. Umpamanya kalau hasilnya nanti 19, maka 19 dikurang 16 berarti 3, carry-nya 2, ya. Kemudian selanjutnya, jika nilainya antara 24 sampai 31, maka dia dikurangi dengan 24 dan carry-nya 3, ya. Intinya dia kelipatan 8. Nah, jadi kamu harus memperhatikan yang ini, ya, kelipatan 8 ini. Saya bilang, jika nilainya di atas 8 tetapi di bawah 15 atau di bawah 16 lah, 16 masih ikut, maka dia harus dikurangi dengan 8, ya, dan carry-nya ada 1. Jika nilainya kelipatan 8 berikutnya, yaitu 16 sampai 23, maka dia dikurangi 16, carry-nya 2. Begitu juga sebaliknya, jika nilainya antara 24 sampai 31, maka dia dikurangi 24, carry-nya 3. Ya, mungkin kamu agak bingung juga. Jadi supaya jelas saya kasih contohnya seperti ini, ya. Coba kamu perhatikan. Misalnya 6 ditambah 5 itu 11. Karena oktal tidak mengenal bilangan 8, 9 dan seterusnya, maka hasilnya adalah 6 ditambah 5, 11. 11 dikurang 8, hasilnya 3. Nah, jadi yang kita kasih nanti 3, bukan 11. Jadi dibilang oktal 6 ditambah 5 itu adalah 3. Dari mana hasilnya? 6 tambah 5, 11 dikurang 8, 3, carry 1. Ya, nah, atau seperti ini. 7 ditambah 7 ditambah 6, hasilnya 4, carry-nya 2. Kenapa? Nah, kamu lihat ini, 7 ditambah 7 ditambah 7, ya, tambah 6, hasilnya 20. 20 dikurang 16 karena dia kelipatan 8, ya, berhasilnya 4. Jadi hasil nanti itu 4, carry-nya 2, ya. Kemudian contoh yang ketiga, jika terjadi seperti ini, 7 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 5,
hasilnya 1. Carry-nya 3. Kenapa bisa seperti itu? Nah, kamu lihat penjelasan seperti ini. 7 tambah 7 ditambah 6 tambah 5. Hasilnya 25. Karena dia lipat ketiga, maka dia 25 dikurang 24. 1, maka hasilnya 1. Carry-nya 3. Ya, agak pening mungkin ya. Tapi biar murah, coba saya kasih contohnya sebagai berikut. 37 oktal ditambah 54 oktal. Berapa? Nah, kita jumlahkan. 7 ditambah 4, 11. Berarti hasilnya 3. Kenapa 3? Nah, ini penjelasannya. 7 tambah 4 itu 11. Karena dia ada 8, maka 11 dikurang 8. 3. Maka nilainya 3. Kirinya 1 yang merah. Kirinya 1. Nah, baru bit yang kedua kita jumlahkan. 1 ditambah 3 ditambah 5. 1 tambah 3 itu 4. 4 tambah 5 9. Tapi hasilnya kenapa? 1. Nah, ini penjelasannya. 1 tambah 3 ditambah 5 9. 9 dikurang 8 1. Maka nilainya 1. Nah, carry-nya 1. Nah, 1 kemudian dijumlahi lagi, tidak ada penjumlahannya, tetap 1. Jadi 37 oktal ditambah dengan 54 oktal, hasilnya 113 oktal. Ya. Nah, saya kasih contoh yang kedua. 76 oktal ditambah dengan 362 oktal. Nah, kita akan jumlahkan. 6 ditambah 2 berapa? Hasilnya 0. Ya. Ada yang tahu kenapa 0? Ya, karena 6 ditambah 2 itu 8. 8 dikurang 8 hasilnya 0. Itu jalannya. Carry-nya 1. Karena saya bilang tadi bahwa angka oktal yang tertinggi adalah 7. Begitu lewat dia angka 7, 8 berarti dia harus dikurangkan yang 8, 38. Carry-nya 1 warna merah. Ya. Nah, kemudian 1 ditambah 7 ditambah 8 berapa? 14. Ya. Kalau 14 berarti di bawahnya berapa? Ya 14 kurang 8 saja, berarti 6. Kirinya 1. Dari mana dapat 6 ini? Nah, ini jalannya. 1 tambah 7 tambah 6. 14. 14 dikurang 8, 6. Kirinya 1. Ya, kemudian bit yang ketiga kita jumlahkan. 1 ditambah 3 tidak masalah. Ini 4. Ya. Nah, kemudian warna yang kuning jadi set. Ya, jadi 76 oktal ditambah 362 oktal, hasilnya 460 oktal. Oke, nah saya kasih contoh yang ketiga. 754 oktal ditambah 67 oktal. Ya, berapa? 4 tambah 7 11. 11 kurang 8 3. Ya, ini jalannya. 4 tambah 7, kamu perhatikan. 11 kurang 8, ya. Carry-nya 1. Carry saya kasih warna merah biar mudah kamu pahami. Ya. Kemudian 1 tambah 5 tambah 6, 12. Nah, 12 dikurang 8, ya, 4. Hasilnya maka 4. Karena dikurang 8. Carry tetap 1. Kemudian 1 ditambah 7, 8. Karena dia 8, maka 8 dikurang 8, 0. Ini kiri tetap 1. Kemudian 1 masuk ke dalam. Ya, sudah 3 contoh saya kasih. Saya berharap kamu bisa paham. Kalau kamu kurang paham, kamu bisa putar kembali ini videonya. Ya, biar kamu lebih paham. Nah, tetapi untuk lebih paham lagi, kamu harus berlatih. Di sini ada 6 latihan yang saya buat. Silakan kamu kerjakan. Ya, kalau kamu bisa menjawab ini dengan benar, berarti kamu sudah paham tentang bilangan oktal. Jika belum, silakan diputar kembali, dicoba lagi, dan selesaikan soal-soal ini. Ya, ini harus wajib kamu kerjakan supaya kamu memahami bilangan oktal. Ya, mungkin sampai situ
Nanti kita lanjutkan ke materi tentang penjumlahan bilangan heksadesimal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.